Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode campuran, yaitu mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Data-data yang didapat dalam bentuk angka akan dianalisa secara kuantitatif. Data-data yang didapat dalam bentuk huruf akan dianalisa secara kualitatif. Ada 4 teori yang digunakan di dalam kajian ini. Yang pertama, teori tahap dan proses perubahan dari Prochaska, Di Clemente, dan Norcross. Teori kedua adalah teori pembelajaran sosial dari Bandura. Yang ketiga yaitu teori perubahan perilaku dari Bloom. Teori yang keempat yaitu teori proses Model of Emotion Regulation. Teori ini dikemukakan oleh Gross tahun 2007. Pemilihan sampel berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Responden yang memenuhi kriteria inklusi akan diikuti dalam kajian ini, tapi responden yang memenuhi kriteria eksklusi tidak akan diikutkan dalam kajian ini. Yang termasuk kriteria inklusi adalah yang pertama, klien sedang menjalani program rehabilitasi 6 bulan. Yang kedua, klien berumur lebih 18 tahun. Yang ketiga, bagi klien titipan hukum, klien sudah mendapat putusan pengadilan. Yang keempat, klien berjenis kelamin laki-laki. Kriteria eksklusi kajian ini adalah yang pertama, klien berada dalam gangguan jiwa berat. Hal ini berdasarkan rekomendasi dari psikiater. Yang kedua, klien berumur kurang dari 18 tahun. Yang ketiga, klien sedang dalam proses penyidikan. Yang keempat, klien berjenis kelamin perempuan. Yang kelima, klien tidak bersedia mengikuti kajian. Tempat dan waktu kajian. Kajian akan dilaksanakan di Balai dan Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Waktu kajian dimulai dari tahap pemilihan sampel, kegiatan kelompok tematik, pengambilan data, entry data, sampai analisis data akan dilaksanakan pada tahun 2021. Populasi kajian adalah seluruh klien yang mendapatkan layanan rehabilitasi rawat inap. Sampel kajian adalah klien yang sedang menjalani program rehabilitasi selama 6 bulan. Pemilihan subjek kajian didasarkan oleh pertimbangan tertentu, yaitu berdasarkan sejumlah kriteria. Jumlah sampel yang dibutuhkan untuk balai adalah 40 responden untuk kelompok standar dan 40 responden untuk kelompok perlakuan. Sedangkan untuk loka, 30 responden untuk kelompok standar dan 30 responden untuk kelompok perlakuan. Penapisan subjek kajian. Staf kajian yang bertugas untuk melakukan penapisan klien akan membuat daftar klien yang memenuhi kriteria inklusi. Staf kajian tersebut akan mendiskusikan kajian secara lebih dalam kepada calon subjek kajian, dan apabila calon subjek kajian bersedia untuk berpartisipasi dalam kajian, maka staf kajian akan meminta pernyataan kesediaan calon subjek kajian secara tertulis. Selanjutnya, daftar klien yang telah dibuat
akan dibagi menjadi dua kelompok oleh staf kajian, yaitu menjadi kelompok perlakuan dan kelompok standar. Batasan kajian. Batasan kajian dibuat agar kajian dapat berjalan sesuai dengan tujuan kajian. Ada 4 batasan kajian. Yang pertama, sampel kajian hanya untuk klien yang berada di fase primary, agar klien dapat dipantau perkembangannya selama 5 bulan. Yang kedua, klien yang mengikuti kajian adalah klien laki-laki. Karena jumlah klien laki-laki yang lebih dari 30 orang, sehingga sampel memenuhi syarat kajian dengan metode kuantitatif. Yang ketiga, klien perempuan tidak bisa mengikuti kajian ini karena jumlah populasi klien yang sedikit dan dikhawatirkan emosi klien perempuan yang cenderung kurang stabil akibat trauma di masa lalu akan memengaruhi klien saat menjalani rehabilitasi. Yang keempat, klien berumur kurang 18 tahun tidak bisa mengikuti kajian ini karena menurut hukum, klien harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali. Terminasi dari kajian. Seluruh subjek kajian mengikuti kajian secara sukarela dan dapat menarik kesediaannya atau berhenti berpartisipasi sewaktu-waktu selama berlangsungnya proses kajian. Staf kajian juga dapat memberhentikan subjek atas alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, melakukan kekerasan kepada sesama subjek kajian atau terhadap fasilitator dan petugas. Yang kedua, mengalami sakit fisik dan atau kejiwaan yang mengharuskan subjek dirujuk pada layanan kesehatan lain dan membutuhkan perawatan inap. Yang ketiga, subjek menuntut untuk keluar dari program rehabilitasi. Kerangka konsep kajian. Klien akan dilakukan screening dan assessment oleh petugas balai dan loka. Selanjutnya akan dirumuskan rencana terapi. Lalu klien akan ditempatkan di fase MEFP. Setelah 2 minggu klien berada di fase MEFP, klien akan mendapatkan seminar dasar. Setelah seminar dasar selesai, staf kajian yang bertugas untuk melakukan penapisan subjek akan mulai melakukan penapisan dengan cara melis klien-klien yang termasuk dalam kriteria inklusi. Selanjutnya, bagi klien yang bersedia untuk melakukan kajian, akan diberikan surat pernyataan kesediaan mengikuti kajian. Selanjutnya, klien yang bersedia tersebut akan diambil data instrumen CHES dan URICA. Selanjutnya, klien akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok perlakuan dan kelompok standar. Kelompok ini akan mulai berlaku di fase primary. Kelompok perlakuan akan mendapatkan metode kegiatan kelompok tematik. Kelompok standar akan mengikuti metode terapeutik community yang biasa dilaksanakan di balai dan lokal. Pada bulan ketiga fase primary, semua responden akan diambil data kedua untuk instrumen CHES dan URICA. Selanjutnya, para responden akan berada di fase re-entry. Bagi responden yang masih mengikuti kegiatan kelompok tematik di fase re-entry, akan menyelesaikan metode tersebut. Setelah selesai, maka responden akan diambil
data ketiga dari CHES dan URICA. Sedangkan bagi kelompok standar, saat berada di fase re-entry, akan langsung diambil data ketiga CHES dan URICA. Di fase re-entry, responden akan dipilih berdasarkan nilai yang tertinggi dan nilai terendah untuk dilakukan wawancara mendalam oleh staf kajian. Teknik pengumpulan data. Pengambilan data akan dilakukan sebanyak 3 kali. 1. Saat subjek telah selesai mendapat semua materi dasar dan belum mendapat kelas tematik maupun metode klasikal, yaitu pada fase akhir MEFP atau fase awal primary. 2. Saat subjek berada pada bulan ketiga fase primary. Yang ketiga, bagi kelompok perlakuan, setelah subjek menyelesaikan semua kelas tematiknya. Bagi kelompok standar, saat subjek sudah berada di fase re-entry. Pengumpulan data dalam kajian ini akan dilakukan dengan cara 1. Diambil dari hasil Addiction Severity Index. Yang kedua, melalui pengisian URICA. Yang ketiga, dari data CHES. Yang keempat, dari hasil pre dan post test. Yang kelima, observasi. Yang keenam, wawancara mendalam. Yang ketujuh, telaah dokumen seperti dari rekam medis subjek.